Shalom Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita boleh kembali berjumpa melalui tayangan online ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan Engkau Tuhan, oh Yesusku, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Yesus, agung Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name.
praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name. Oh, Jesus, Jesus. Glory to your name. Kami agungkan Engkau. For your name is great. Hanya Engkau yang layak dipuji. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Ku agungkan namamu. Agung namamu. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu. Agung namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agung nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great, worthy to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name
your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Bapa di surga, siang ini, pagi menjelang siang ini, kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Berkat firman kebenaran. Sehingga setiap kami boleh mengerti dengan benar dan firman itu berbuah-buah dalam diri kami. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Terima kasih Bapa, pakai gereja-Mu di tempat ini untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga menjadi berkat bahkan sampai ke ujung bumi. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran yang selama ini pada umumnya disalah mengerti. Saya beri tema ini berkat yang sesungguhnya di tengah pandemi atau di tengah tulah, in the midst of plague. Apakah masih ada berkat di tengah-tengah pandemi ini? Ada banyak hamba Tuhan dipanggil Tuhan karena COVID. Ada banyak sekali di antara kita yang kesulitan ekonomi. Di manakah berkat Tuhan yang sebenarnya? Ini perlu kita mengerti dengan benar. Sebab pengertian kita akan mendorong bagaimana kita hidup. Jika pengertian seseorang salah, maka hidupnya akan salah, saudara. Untuk itu kita perlu mendefinisikan apa itu berkat. Banyak orang mengerti bahwa berkat itu kekayaan. Padahal yang dimaksud berkat bukan kekayaan. Ada lagi yang mengartikan berkat itu adalah kekuasaan. Kalau berhasil menjadi penguasa. Makanya seringkali disampaikan, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Seolah-olah kalau jadi kepala itu berkat. Padahal mau jadi kepala atau berkuasa, itu bukan berkat. Ada lagi kalau sukses di dunia ini, dalam bidangnya, karir, bisnis, atau macam-macam. Kesuksesan dunia ini juga bukan berkat. Belum tentu berkat. Ada lagi yang agak lucu ini. Sukses itu kalau berkat itu kalau anaknya banyak. Kalau orang Jawa kan punya punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Hari ini kalau kita banyak anak, banyak biaya. Pendidikan mahal, dunia sudah semakin jahat, bahaya. Ya. Sesungguhnya banyak anak itu bukan berkat juga. Belum tentu berkat maksudnya. Ya. Jadi bukan pasti bukan berkat, bukan. Belum tentu berkat tepatnya. Oh,
Kalau populer, itu berkat katanya. Belum tentu. Definisi-definisi ini, definisi dunia ini. Kalau umurnya panjang itu artinya diberkati, Pak. Belum tentu. Umur panjang kalau sakit-sakitan, apakah itu berkat? Belum tentu, bukan? Nah, apakah kalau tidak kaya berarti bukan berkat? Nah, sekarang dibalik. Belum tentu juga. Apakah kalau kita tidak berkuasa lalu itu bukan berkat? Apakah kalau anaknya sedikit atau tidak punya anak atau bahkan tidak menikah, apakah itu artinya tidak diberkati? Belum tentu jawabannya. Ya. Sebab berkat itu bukan itu definisinya. Kita harus mengerti berkat itu menurut Alkitab itu apa sebenarnya. Nah, kata berkat atau berkah. Dalam teks Ibrani dipakai kata berakah. Berakah. Ya. Dalam bahasa Arab dipakai kata barokah. Nah, padahal ini hanya bahasa saja, sama saja semuanya. Yang penting bagaimana kita memberi arti, isi pada kata itu, kata berkat itu. Kalau seseorang mengisi kata berkat itu dengan kekayaan, kekuasaan, kesuksesan, banyaknya anak, kepopuleran, umur panjang, maka itu bukanlah berkat, itu salah definisi. Makanya banyak pengajaran yang salah, karena salah definisi, salah pengertian. Akibatnya banyak orang yang mendengar itu menjadi salah ajar, salah asuh. Ya. Nah, menurut Alkitab, sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dari awal sampai akhir, maka kita akan tahu yang dimaksud berkat. Memang di Perjanjian Lama, berkat itu diartikan sebagai kekayaan, kekuasaan. Kalau punya anak itu berkat katanya, di Perjanjian Lama itu memang. Tapi ingat, Alkitab kita bukan cuma Perjanjian Lama. Ketika Tuhan Yesus datang, yang maha tinggi mengosongkan diri jadi manusia, Tuhan Yesus mengajarkan yang benar. Yang lama disempurnakan. Berkat bukan itu. Ada berkat yang satu itu, yang paling penting. Kalau Bapak Ibu membaca satu kisahnya bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, maka minimal ada 3 poin yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, tanah itu akan kuberikan kepada keturunanmu. Itu adalah Kanaan, yaitu tanah Israel yang sekarang. Dan terbukti faktanya memang itu milik Israel. Meskipun ribut sampai hari ini. Itu adalah janji Tuhan kepada Israel, bukan kepada kita. Kita itu pengikut Kristus. Jangan Israel oriented. Kita belajar Alkitab benar. Itu sastra Ibrani, budaya Yahudi dan seterusnya. Tapi kita harus mengerti kebenaran itu sampai hari ini. Jangan orientasinya cuma Israel lalu meleset malahan. Ya. Nah, janji Tuhan kedua kepada Abraham. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, seperti debu tanah banyaknya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Namamu akan masyhur. Hari ini kita melihat nama Abraham sangat masyhur, sangat terkenal. Bahkan dipakai sebagai identifikasi Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang lain bukan Allah benar. Itulah sebabnya silsilah Mesias itu dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, Yehuda dan seterusnya. Itu buktinya
Janji Abraham dipenuhi. Janji Allah kepada Abraham. Nah, yang ketiga inilah yang paling penting. Bapak Ibu perlu tahu yang ketiga ini. Yang ketiga ini dibagi dua, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab. Yang pertama, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, Abraham. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada Abraham hari itu, akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang menganggap enteng kamu, meremehkan kamu, aku akan mengutuk dia. Janji yang ketiga ini terdiri dari dua. Yang pertama itu. Artinya apa? Artinya Tuhan sangat mendukung pekerjaannya. Yaitu proyek keselamatan untuk seluruh manusia. Tuhan akan bela habis-habisan. Yang mengerikan adalah orang yang menganggap enteng Abraham. Kalau konteks hari ini, orang yang menganggap enteng pekerjaan Tuhan, dia akan dikutuk Tuhan. Yang kedua, bagian kedua dari janji ketiga itu. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, ini dia. Inilah berkat yang sesungguhnya sebenarnya. Dan itu dijanjikan untuk kita semua. Tidak hanya keturunan Abraham. Kalau tanah Kanaan dan menjadi bangsa yang besar itu untuk Abraham dan keturunannya. Tapi kalau yang ketiga ini untuk semua umat manusia. Akan mendapat berkat. Akan diberkati. Berkat apakah itu? Banyak orang mengajarkan itu berkat kekayaan, Pak. Kita bisa kaya seperti Abraham. Matre kau. Enggak baca Alkitab itu namanya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita harus kaya. Tapi Tuhan juga tidak anti pada kekayaan. Sebab bukan di situ masalahnya. Masalahnya bukan pada uangnya. Masalahnya ada pada hatimu. Hatimu ada pada harta itu atau pada aku, kata Tuhan begitu kira-kira. Sebab seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, mesti pilih salah satu. Ya, ingat janji Tuhan. Jadi Abraham dibela habis-habisan, kenapa? Bukan karena Abraham manusia sempurna, bukan. Abraham juga banyak kekurangan. Tapi karena Tuhan berjanji melalui keturunanmu akan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maksudnya keselamatan akan lahir dari keturunan Abraham. Ribuan tahun kemudian Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias lahir dari bangsa Yahudi. Digenapi semuanya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah, kalau seseorang ada di jalurnya Tuhan, di pekerjaan Tuhan, di jalur yang benar, maka Tuhan akan berkati. Maka Tuhan akan bela. Ada orang yang beritahu saya bahwa, oh itu berkat Abraham gak cocok Pak buat kita. Siapa bilang? Tuhan itu prinsipnya sederhana. Setiap orang yang ada di jalur keselamatan akan diberkati, dibela Tuhan habis-habisan. Itu prinsip dasar. Artinya apa? Artinya orang yang berbuat baik kepada atau memberkati pekerjaan Tuhan, pasti diberkati juga. Memberkati pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja, salah satunya di gereja. Dalam kehidupan sehari-hari kita, setiap perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan, itu di jalurnya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa memusuhi orang itu, atau menganggap remeh, ia akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau diberkati, hiduplah di jalurnya proyek Tuhan, keselamatan. Bukan berarti harus jadi pendeta atau jadi aktivis, tidak.
Kita harus jadi hambanya Tuhan dimanapun kita ada. Ada amin ya. Ini tidak banyak dimengerti oleh banyak orang. Heran, padahal ini yang paling penting. Mengapa tidak banyak orang mengerti? Karena orang fokusnya pada hal lain. Aku kalau ikut Tuhan kaya raya. Aku kalau ikut Tuhan sehat. Aku kalau sakit selalu disembuhkan. Proyeknya kesembuhan terus dari dulu. Kesembuhan fisik lagi. Penyakit sembuh. Buktinya nggak sembuh juga. Itu salah loh itu ajaran itu. Doktrin kok kesembuhan fisik. Aduh, ini pikiran manusia ini. Dan banyak orang mengikut ajaran seperti itu. Kesembuhan fisik. Salah. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Kesesatan. Banyak orang fokusnya mengejar berkat dunia yang nggak penting. Kok dibandingkan kekekalan. Penting juga Pak? Iya penting. Tapi tidak sepenting kekekalan. Bagaimana ini? Makanya banyak orang nggak diberkati hidupnya. Tapi kaya Pak aku. Iya tapi nggak diberkati. Kamu nggak ngerti berkat itu apa. Berkat itu menurut Alkitab, dicatat baik-baik. Segala sesuatu yang membawa kita pada keselamatan, itu berkat. Ada amin ya semua. Aku diberkati Pak kaya. Nanti dulu, setelah kau kaya, kau jadikan apa itu? Hartamu itu. Enggak dijadikan apa-apa Pak. Itu bukan berkat, itu kutuk. Kamu hidup dalam kutuk. Kupakai untuk pekerjaan Tuhan, kupakai untuk menolong setiap sesama Pak. Kupakai untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk menyekolahkan yang gak bisa sekolah dan sebagainya. Itu baru berkat. Ada amin? Jadi berkat bukan pada uangnya, pada dipakai untuk apa. Hidup kita ini bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat. Mau dipakai sebagai apa hidup kita ini? Mau diarahkan kemana? Itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk juga. Berkat adalah sesuatu, segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu baru berkat. Kalau gara-gara kaya lalu sibuk lalu tidak ada waktu untuk Tuhan, siang malam kerja, mengejar harta, itu bukan berkat. Itu kau hidup dalam ikatan kutuk. Kecuali kau kerja siang malam, tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, itu lain. Itu artinya mengorbankan waktu dan sebagainya. Itu hidup yang penuh dengan berkat. Jelas ya? Berkat adalah segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itu berkat. Itu berkat. Jadi mulai sekarang coba dites. Aku sekarang hidup gak jadi kepala Pak. Nanti dulu jadi berkat gak itu? Belum tentu jadi kepala jadi berkat. Ya, orang itu banyak terikat dengan pengertian yang salah. Akibatnya hidupnya tidak merasa diberkati. Dia hidupnya bergerak ke sana ke sini, mengejar ini, mengejar itu, keinginannya tidak pernah puas. Itu orang yang terikat namanya. Kasihan. Hidupnya setiap hari terikat oleh keinginannya. Keinginan itu kalau dibuahi, ia melahirkan maut. Itu ujungnya maut sebenarnya. Mabok dengan kesenangan dunia. Itu terkutuk sebenarnya. Enak sih, senang-senang. Iya, cuma 10 tahun, 20 tahun. Tapi kutuk menanti. Hati-hati loh. Kita sekarang terus terang aja ngomongnya. Kalau dulu nggak enak hati kalau ngomong kutuk. Sekarang harus jelas saja kutuk. Orang dihalusin nggak ngerti juga. Dikerasin juga nggak ngerti. Lalu terus bagaimana ya?
Berkat itu adalah kalau kita masih punya kesempatan untuk menjadi anak Allah. Kalau kita masih punya sisa umur hari ini, itu berkat. Sisa umurku mungkin 5 tahun lagi, Pak. Itu berkat. Sisa umurku masih 30 tahun mungkin. Belum tentu berkat. Dipakai untuk apa sisa hidup kita ini? Jadi berkat atau tidak, itu tergantung dari respon kita. Tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi sesama, itu namanya kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan semua hal yang membuat hidup ini berkenan bagi Tuhan, itulah berkat. Ya, dicatat baik-baik definisinya ini. Bagaimana supaya hidup berkenan? Cuma 2 poinnya. Tuhan Yesus pernah ditanya oleh seorang ahli Farisi. Guru, apakah hukum yang terutama? Sebab hari itu peraturan hukum Taurat ada 613. Banyak sekali. Jadi orang bertanya, orang Farisi. Yang mana yang paling utama, Guru? Dijawab oleh Tuhan Yesus. Yang paling utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap yang ada padamu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jawaban Tuhan Yesus itu sampai hari ini tetap berlaku. Sebab itu inti daripada segala hukum. Inti daripada semua hukum yang ada di dunia ini. Orang yang melanggar hukum yang terutama itu pasti tidak selamat. Karena itu yang utama. Makanya kalau orang sudah tahu hukum yang terutama itu, tidak mengejar untuk melakukannya. Yang dilakukan, aku kasih persepuluhan supaya dibalas Tuhan. Aku apalagi? Aku pengen ini Tuhan, aku klaim janjimu Tuhan. Itu ajaran-ajaran kayak gitu yang diajarkan. Bukannya yang terutama apa yang harus kulakukan Tuhan untuk menyenangkan kau. Beda itu ajaran itu. Ini orang nggak mengerti, dari dulu nggak ngerti-ngerti. Dari sejak sekolah minggu sampai hari ini pengertiannya begitu terus. Nggak maju-maju. Ya. Nah, pandemi ini ada yang menyebutnya tulah. Pandemi ini diizinkan Tuhan sebagai cobaan atau ujian agar manusia itu teruji. Perhatikan baik-baik. Tuhan selalu membuat ujian bagi manusia. Selalu. Coba kita perhatikan. Ketika ada di Eden, manusia diuji enggak sama Tuhan? Dicobai enggak sama Tuhan? Ya. Ada ular yang melingkar di sana. Manusia sengaja ditaruh di Eden supaya menghadapi si iblis. Harusnya Adam menang. Harusnya ya. Cuma sayang Adam tidak bisa dipercaya. Jadi Adam kalah. Di zamannya Ayub juga sama. Iblis menghadap Tuhan. Lalu Tuhan izinkan untuk mencobai Ayub. Hasilnya apa Ayub? Hasilnya Ayub menang. Meskipun sempat mengeluh, sempat komplain sama Tuhan. Tapi setelah dimarahin Tuhan, Ayub menang. Ayub berkata begini, dulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Sehingga aku timbul sebagai emas. Bagaimana saudara sekalian bisa membuktikan cinta kita sama Tuhan kalau tidak teruji? Cinta itu harus diuji. Kemudian Tuhan Yesus sama dicobai oleh iblis, diuji oleh iblis. Tapi Tuhan menang. Karena harus jadi contoh teladan bagi semua manusia yang ingin menang.
Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini diizinkan oleh Tuhan. Ya. Diizinkan agar manusia ini mengalami ujian. Supaya naik kelas. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, selama hidup kita ini, itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan sudah dilakukan oleh Tuhan dan sedang dilakukan. Yang sudah dilakukan apa? Penebusan dosa. Sudah dilakukan Tuhan. Pemberian Roh Kudus dalam hidup kita sudah dilakukan. Apalagi? Pemberian firman kebenaran sudah dilakukan oleh Tuhan. Kita hari ini punya Alkitab yang lengkap, yang pesannya asli dari surga. Dan sedang dilakukan. Apa maksudnya sedang? Kita semua disertai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita pun harus mau meresponi bagian kita. Kita semua punya PR. Alkitab mengatakan kita semua ikut perlombaan yang diwajibkan. Harus menang. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kalau orang teologinya salah lalu dilanjutkan ayat berikutnya salah mengerti dia. Karena Allah lah yang mengerjakannya dalam diri kita. Oh, jadi kita itu robot digerakkan oleh Tuhan. Nah, salah mengerti dia, gak ngerti konteks. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan kehendak bebasnya supaya manusia memilih. Pada waktu diuji atau dicobai, ia harus menang. Manusia bisa milih menang, bisa kalah. Kalau nggak taat ya kalah. Kalau taat menang. Bahkan Tuhan sendiri menyertai di dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus, menyertai seluruh hidup kita. Agar kita melakukan bagian kita. Amin ya. Ini prinsip ini sangat-sangat inti. Yang orang zaman sekarang jarang mengerti. Karena mau ikut Tuhan, mau hidup gampang. Kalau perlu klaim janjinya terus dapat. Kalau sakit klaim Tuhan lalu sembuh. Maunya gampangan begitu. Tapi kalau disuruh melakukan kehendak Tuhan, nggak mau. Ini ikut Tuhan dianggap seperti kedukun gitu. Jadi alat Tuhan digunakan. Sebenarnya kitalah yang harus digunakan oleh Tuhan. Sebab kita milik Tuhan. Ya. Kalau kita mau jujur ya, apa saja bisa terjadi dalam hidup kita. Bisa. Tapi, ada tetapinya. Sebagai orang percaya kita harus ingat. Yang pertama, kita mempunyai gembala yang baik. Ingat itu, jangan pernah lupa. Kita punya gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kalau kita dombanya Tuhan Yesus, dalam segala situasi kita harus tetap ingat. Sang gembala itu Tuhan Yesus. Kita harusnya tenang. Jangan cuma memuji Tuhan saja, harus beneran menghidupinya. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, gitu kan? Ya, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi, itu yang benar. Jadi kalau dalam situasi pandemi begini, kita harus ingat, Tuhanlah gembalaku. Begitu. Yang kedua, Tuhan sangat mengasihi kita. Itu pasti. Bahkan ia rela mati untuk kita. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Jangan percaya dengan ajaran yang sebenarnya Tuhan sudah menentukan si A itu binasa, si B itu nanti akan selamat. Seolah-olah takdir. Jangan percaya yang begituan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa.
Ayo kita jangan binasa. Sudah diberi sarana oleh Tuhan. Sudah diberi berkat oleh Tuhan. Kalau kita diampuni dosa kita, apakah itu bukan berkat? Kalau kita diberi Roh Kudus, apakah itu bukan berkat? Itu berkat yang tak ternilai harganya. Kalau kita diberi Alkitab, itu berkat yang tak ternilai harganya. Cuma banyak orang anggap enteng. Nggak mau baca Alkitab. Alasannya sulit. Nggak ngerti Pak. Kalau kau sulit baca Alkitab, dengerin khotbah yang benar. Ayo, alasan apa lagi? Ya, hati-hati saudara, hidup cuma satu kali. Yang ketiga, Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan memberi ular pada kita yang minta roti. Betul. Tapi jangan salah mengerti. Kalau gitu aku minta apa saja pasti diberi. Tidak juga. Kalau seorang anak minta ular dikasih nggak sama bapaknya? Tidak. Kalau kita minta sesuatu yang kelihatannya baik buat kita tapi sebenarnya nggak baik, nggak dikasih sama Tuhan. Coba aja tes Bapak Ibu. Saudara boleh berdoa, Tuhan besok aku mau jadi konglomerat. Nggak dikasih pasti. Sebab kalau dikasih rusak mentalnya manusia. Gampang bener gitu. Ya, amin ya semua. Nah, prinsipnya adalah, ingat prinsip ini, kita hidup di dunia ini terikat pada hukum yang berlaku. Hukum Tuhan itu adalah tabur tuai. Yang diberi banyak dituntut banyak. Ingat itu, yang diberi banyak dituntut banyak. Banyak orang diberi banyak, memiliki banyak. Tapi makin banyak miliknya makin pelit. Artinya itu bukan berkat miliknya itu. Artinya miliknya itu akan membinasakan dia suatu hari. Kalau dia mati. Itu kutuk kekayaannya. Itu kutuk apa yang ada padanya. Oh dia suaranya bagus. Tapi nggak pernah puji Tuhan. Memuji Tuhan dengan suaranya. Itu suaranya bukan berkat. Itu kutuk. Karena dipersembahkan untuk yang lain. Padahal suara itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Jangan salah mengerti ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu seorang penyanyi suaranya bagus. Lalu menyanyi untuk kegiatan yang lain bukan di gereja. Enggak masalah. Tapi hasilnya untuk apa itu masalah. Yang diberi banyak dituntut banyak. Digunakan untuk apa? Sebab ibadah itu bukan ritual. Ibadah kepada Tuhan itu apa yang kita lakukan setiap hari itu ibadah. Persembahan juga begitu. Persembahan bukan cuma uang. Persembahan itu seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang ada pada kita, apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Ya. Amin ya. Nah, jadi ada satu prinsip lagi. Yang bisa dipercaya, ada orang yang diberi talenta 5, 2, 1. Yang bisa dipercaya, ditambah-tambahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu akan lihat, orang yang bisa dipercaya Tuhan, ditambah-tambahkan. Orang yang tidak bisa dipercaya Tuhan, apa yang ada padanya diambil oleh Tuhan. Itu prinsip dasar tuh. Jadi kalau kita mau diberkati, ingat prinsip itu. Yang diberi banyak dituntut banyak. Kita bisa nggak memberi sesuai talenta yang ada pada kita? Bukan hanya memberi uang ya, semua yang kita lakukan itu. Bisa nggak? Nah, ini harusnya menjadi perenungan kita pada pagi menjelang siang ini. Ya. Gambar besar kehidupan ini kita harus mengerti. Banyak orang hidupnya itu setiap hari sibuk sana sini tapi nggak jelas gitu gambar besarnya apa. Kita harus mengerti bahwa hidup kita ini ketika kita hidup, kita milik Tuhan.
artinya seluruh hidup kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan cuma di gereja. Artinya seluruh hidup kita harus melayani Tuhan itu menyenangkan perasaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Sampai sekecil-kecilnya. Ya, itu. Nah, jika kita mati, itu pun keuntungan. Inilah hidup yang diberkati. Hidup melayani Tuhan. Mati keuntungan. Itu berkat yang sesungguhnya. Tapi tidak banyak dihayati oleh banyak orang. Susah ya. Dunia yang sudah jatuh ini memang banyak penyakit ya. Khususnya saat ini makin hari virus ini bermutasi. Semalam saya dengar katanya virus Delta bermutasi menjadi Delta Plus katanya. Nggak tahu benar apa enggak. Waduh, kita hidup di tengah-tengah situasi pandemi begini. Ada bencana lagi. Saya melihat ada yang kirimin saya video. Nggak tahu itu di mana ya, di China apa di mana itu. Waduh, banjir besar. Mobil pada terbawa oleh banjir. Ada beberapa orang yang terjebak di dalam mobil, air sudah segini. Dan ini bukan film loh, ini nyata loh. Dunia yang sudah jatuh ini begitu mengerikan sebenarnya. Bukan rumah kita. Belum orang jahat. Ada banyak yang jahat. Bisa loh membunuh orang itu dengan sadisnya. Jahat sekali. Banyak orang pola hidupnya juga salah sih. Makan sembarangan, malas, menggunakan uang sembarangan. Tidak banyak orang yang berhikmat. Sebenarnya manusia tidak akan berhikmat tanpa firman kebenaran. Mau belajar dari mana hikmatnya? Pada kesempatan ini mari kita bertobat Bapak Ibu. Mari kita merasakan berkat Tuhan di situasi pandemi ini. Jangan sampai kita merasa kok Tuhan tidak ada berkatnya. Itu salah kita. Sebenarnya berkat Tuhan itu continuous. Berkesinambungan dalam segala situasi. Manusia yang tidak bisa merasakannya. Ini masalahnya ada pada manusianya. Ya. Manusia pengennya terjadi mujizat. COVID harus selesai besok. Makanya ada yang nengking-nengking COVID segala kan. COVID ditengking dalam nama Yesus. Menggunakan nama Yesus sembarangan itu. Memangnya kau berhak? Kalau disuruh Tuhan, besok COVID selesai, selesai pasti. Tapi kalau COVID ini diizinkan Tuhan sengaja, masa kita mau melawan Tuhan? Sama seperti tulah di Mesir, masih ingat ya? 10 tulah di Mesir itu Tuhan yang mau loh. Untuk menghajar orang Mesir dan Fir'aun. Ya, kalau Tuhan yang ingin, terjadi pasti. Nah, kita memang berharap COVID ini segera berlalu, benar. Tapi yang paling penting adalah, berlalu atau tidak, kita tetap menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Meskipun keadaan kita biasa-biasa saja bagi orang dunia, tapi di mata Tuhan keadaan kita luar biasa. Sebab kita calon penghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Amin ya. Jadi mulai sekarang jangan punya banyak keinginan. Keinginan itulah yang seringkali membuat kita tidak merasakan berkat. Justru keinginannya banyak, makin merasa tidak diberkati. Makin ingin ini, ingin itu. Itu masalah manusia itu seperti itu. Sayang sekali gereja tidak semuanya mengabarkan kebenaran. Ada gereja yang mengajarkan jemaatnya menjadi mistis.
seperti dukun, perdukunan dalam gereja. Kalau mau pinter berdoa, gitu katanya. Kalau mau pinter itu belajar, tabur tuai, kata Tuhan. Jangan mengubah hukum-hukumnya Tuhan. Kalau mau pinter minum minyak, jangan ngarang-ngarang sendiri, hukumnya Tuhan enggak begitu. Ada di Alkitab? Enggak ada. Jangan menyesatkan orang, nanti para murid seharian berdoa sama minum minyak, besoknya enggak lulus ujian. Ini ajaran-ajaran ini benar-benar deh. Saya enggak mengerti kenapa orang nekat ngajarin yang begitu-begitu ya. Manusia jadi tidak diberkati. Jadi aneh manusianya. Manusia yang diberkati itu ya, besok ujian nih. Terima kasih Tuhan, aku sehat, aku mau belajar. Belajar itu nikmat. Bisa belajar itu berkat dari Tuhan. Mau nggak bisa belajar, nggak bisa mikir sama sekali. Manusia itu salah loh. Nggak bisa menikmati berkat Tuhan, malah mengejar yang lain yang nggak ada pada dirinya. Padahal berkat Tuhan sudah melimpah dalam diri kita. Kita diberi pikiran, diberi perasaan, diberi kehendak, diberi kesempatan, diberi firman kebenaran, diberi saudara, teman, diberi kesempatan yang luar biasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Gimana ya cara menyampaikan hal ini ya? Banyak orang merasa begini, dunia ini menyedihkan, aku gak betah Pak. Seolah-olah rohani, padahal itu frustasi. Kalau orang benar, dunia ini tidak menjanjikan memang. Tapi aku percaya Tuhan beserta aku. Mestinya begitu. Jadi dalam segala hal, ingat tadi, Tuhan adalah gembalaku. Ia mengasihi aku. Dia Bapa yang baik. Jadi aku hidup merasakan berkat Tuhan. Orang kaya saja tidak bisa merasakan berkat Tuhan. Apa kuncinya ada di mana? Ada di mindset kita. Apakah mengerti kebenaran atau tidak? Orang kaya nggak bisa beli kesehatan juga. Tapi orang yang mengerti kebenaran pasti sehat. Jiwanya pasti sehat. Itu sebabnya damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia, enggak sama. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak tergantung dari situasi apapun. Karena kita bisa merasakan damai sejahtera dalam kondisi apapun. Mengapa? Lah kalau Tuhan gembalaku, Roh Kudus ada dalam diriku, coba kita kurang apa sih? Ada firman kebenaran, dalam segala hal mendatangkan kebaikan, kurang apa coba? Kan semuanya lebih dari cukup itu. Perhatikan baik-baik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan berkat. Kebaikan itu berkat dalam konteks itu. Tapi enggak bagi semua manusia loh. Hanya bagi siapa? Hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah kuncinya cuma di situ. Apakah seseorang mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau tidak mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya bukan berkat. Bukan kebaikan. Orang enggak mengasihi Tuhan. Kaya raya. Percuma, itu bukan kebaikan, itu bukan berkat. Orang sukses secara dunia. Percuma, itu bukan berkat. Tapi orang biasa-biasa saja. Tapi ia penuh dengan kebenaran. Perasaannya. Ia mengenakan pikiran Tuhan dan perasaannya Tuhan. Itulah berkat yang sesungguhnya. Itulah kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya hanya berlaku bagi orang yang mengasihi Dia. Kiranya firman ini boleh membuka wawasan kita semua.
Jangan kalau dengar firman yang keras, keras, males dengarnya. Maunya yang lembek-lembek. Maunya itu, bubur. Makanya nggak bisa besar imannya. Imannya iman fantasi. Kalau aku yakin aku dapat Pak, itu fantasi. Iman yang sebenarnya semuanya sudah menjadi berkat ini. Oleh sebab itu aku harus memberkati sesama. Itu, iman yang benar itu begitu. Ingat, prioritas Tuhan itu bukan membuat kita sukses di dunia, kaya raya, populer, apalagi umur panjang dan sebagainya. Bukan itu prioritasnya. Prioritas Tuhan yang utama cuma satu. Agar sebanyak mungkin orang selamat. Agar sebanyak mungkin manusia menjadi anak-anak Allah. Bukan cuma statusnya, tapi benar-benar hidupnya, karakternya sudah menjadi anak Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang nanti, didapatinya iman yang benar pada diri kita semua. Dan kita dibawanya ke langit baru, bumi baru. Amin. Itu sebenarnya berkat yang sesungguhnya. Orang kalau mengerti hal itu ya, ini ibarat begini loh Bapak Ibu. Diberi berkat, misalnya uang nih. 10 triliun. Wah itu besar sekali tuh. Terus manusia cuma mau cari puntung rokok, disediakan berkat yang 10 triliun. Bodoh enggak itu? Iya kan? Sama. Di dunia ini fana. Cuma bisa dinikmati 10 tahun, 20 tahun. Kan enggak ada orang menikmati dari bayi langsung kaya, enggak ada. Anak orang kaya itu, enggak bisa menikmati kalau anak orang kaya. Dia pikir itu biasa-biasa saja. Kan orang sukses biasanya sudah berumur 40, 50. Ya tinggal sedikit waktunya. Kekayaan di dunia ini hanya bisa dinikmati sebentar. Tapi disediakan kekayaan yang sesungguhnya di surga. Makanya kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Bukan berarti di bumi aku malas-malesan, miskin, gagal. Bukan itu juga maksud Tuhan. Jangan kita terikat di bumi. Kita harus terikat di surga. Amin ya semua ya. Ini sebenarnya rahasia bagaimana seseorang merasa diberkati dalam segala situasi. Kalau mindsetnya salah nggak bisa merasa diberkati. Prioritas Tuhan adalah membentuk karakter manusia. Supaya manusia mengenakan kodrat ilahi. Supaya manusia menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang cara berpikirnya, cara berperasaannya, keinginan-keinginannya seperti Tuhan Yesus. Yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Supaya manusia mengalami metamorfosis. Metanoia. Perubahan berpikir, perubahan hidup. Berubah benar-benar gitu loh. Supaya lahir baru. Banyak orang merasa kalau sudah dibaptis sudah lahir baru. Apanya yang baru? Kalau orang cuma dibaptis, cuma dapat surat baptisan. Lahir baru enggak? Enggak. Sebab tidak ada perubahan mendadak itu enggak ada. Sebelum dibaptis jahat. Begitu dibaptis langsung hidup suci, sempurna. Enggak mungkin. Perlu proses. Jadi Bapak Ibu kita bisa introspeksi diri apakah aku sudah lahir baru atau belum. Tandanya apa? Ada manusia baru enggak yang lahir dari diriku ini? Manusia lamaku mati enggak ya? Dulu sebelum aku bertobat, begitu tuh sifatku. Lah sekarang berubah enggak? Kalau enggak berarti bukan lahir baru. Belum lahir. Itu masih manusia lama. Sebab namanya lahir itu ada manusia baru. Ya. Jadi prioritas Tuhan itu. Ingin manusia mengalami metamorfosis. Metanoia menjadi anak-anak Allah. Dengan cara itulah manusia menjadi tidak hanya selamat, tetapi menjadi berkualitas. Seturut kehendak Tuhan.
Itu prioritas Tuhan dalam diri setiap kita. Itulah sebabnya prioritas Tuhan itu pada pekerjaannya. Bagaimana membuat dunia ini mengenal Kristus, mengenal kebenaran dan diubahkan olehnya. Itu prioritasnya. Makanya orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, dia diberkati. Masih ingat nggak? Jangankan orang beriman. Fir'aun diberkati hanya gara-gara Yusuf ada di sana. Potifar diberkati hanya gara-gara ada Yusuf di sana. Penjara itu diberkati karena ada Yusuf yang masuk penjara. Hari ini alangkah bodohnya manusia yang tidak mau selamat. Tidak mau berubah menjadi anak Allah. Tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk proyeknya Tuhan, yaitu keselamatan. Ini perlu dijelaskan panjang sebenarnya, proyek Tuhan itu. Saya berikan contoh yang sederhana. Jika ada saudara kita yang anaknya masih kecil nggak bisa sekolah, bagaimana kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan? Sekolahkan dia. Nanti kalau dia besar, makin mengerti kebenaran, dia bisa jadi hamba Tuhan. Dia bisa jadi alat di tangan Tuhan. Dia minimal bisa jadi berkat bagi keluarganya. Ada amin ya? Ada banyak cara. Sebenarnya kalau kita mau Tuhan pasti tunjukkan. Tidak mungkin Tuhan tidak tunjukkan pada kita semua, nggak mungkin. Ya. Jadi yang utama kebenaran itu titik fokusnya adalah karakter. Kalau karakter manusia tidak kembali seperti semula, seperti yang Tuhan rancang, maka itu gagal hidupnya. Dan itu bukan berkat. Jadi kalau kita sudah mengerti begini, maka sekarang ini sebenarnya kita semua sudah diberkati. Ada amin enggak? Coba, Bapak Ibu enggak pernah membayangkan ya, kalau orang kena COVID lalu masuk rumah sakit, itu berapa biayanya? Saya sudah pernah hitung loh. Oksigen yang kita hirup, itu harganya berapa ya? 25.000 per liter apa berapa gitu. Terus kita perlu nitrogen juga. Nah kalau itu dihitung sebulan itu kita harus bayar 5,5 M. Bayangkan. Ini yang memberi angka-angka ini seorang dokter sih, kasih saya. 5,5 M. Sementara selama ini kita hirup gratis terus. Diberkati nggak kita? Sangat diberkati. Banyak orang mengeluh ini, mengeluh itu. Banyak manusia tuh rewel hidupnya. Mestinya sederhana pun, Tuhan terima kasih. Bisa bersyukur, itu orang benar. Amin ya, semua ya. Kalau sudah masuk rumah sakit, itu berapapun dibayar, tapi nggak ada jaminan sembuh. Ya. Sementara kita hidup nggak bersyukur. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa, asal bisa makan minum aja sudah cukup bersyukur. Ini serius loh. Dahulu saya nggak bisa makan ketika saya kuliah. Ya saya nggak makan. Kalau siang saya nggak makan. Sore atau malam baru pulang makan. Makanya saya kurus sekali zaman dulu. Ya sekarang masih kurus sih. Apalagi dulu ya, sekarang aja kurus. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Ya memang lapar sih, tapi nggak masalah. Asal kita ingat ada Tuhan sebenarnya. Kan nggak selamanya kita lapar juga. Kalau kita rajin kerja dan sebagainya, belajar, pasti ada saatnya Tuhan pulihkan juga ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Tapi ingat, hari ini prioritas kita harus cuma satu. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita ini untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus tulis dalam kalimat sederhana. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Nah, saya mau terus terang ya Bapak Ibu ya. Saya itu dalam segala keadaan, saya merasa bersyukur, serius nih. Dulu saya hidup sendirian, kesepian sih sendirian, tapi tetap merasa bersyukur loh. Kita itu harus belajar menghargai apa yang ada pada kita. Ya. Kesalahan manusia terbesar adalah ketika ia tidak menghargai apa yang ia miliki hari ini. Sampai miliknya itu hilang. Dalam segala hal. Ada seorang suami istri, suaminya tidak menghargai istrinya. Kasar, kebun binatang keluar dari mulut si suami. Sampai suatu hari istrinya pergi meninggalkan dia, gak balik lagi, gak tahu kemana. Akibatnya si suami keleleran, hidup gak ada yang memperhatikan, jadi kesepian, masalah dan sebagainya, ia nangis-nangis. Percuma, kau tidak bisa menghargai apa milikmu, sampai milikmu itu hilang baru tahu harganya. Itu baru hanya pasangan hidup. Coba kalau keselamatan. Hari ini kita masih punya waktu. Aku mau belajar jadi anak Allah dalam segala hal. Banyak orang menunda-nunda, nanti aja deh. Tiba-tiba serangan jantung mati. Nanti nasibnya seperti si orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tuh. Di alam maut sana sengsara. Dan ia menyesal. Ia minta kesempatan untuk memberi tahu saudara-saudaranya di bumi yang masih hidup. Supaya tidak mengalami hal yang sama dia. Tapi kesempatan itu tidak ada lagi. Semuanya sudah terlambat. Seperti Esau yang menganggap enteng hak kesulungan. Maka ketika ia menangis meraung-raung, hak itu sudah hilang. Hari ini Tuhan Yesus sudah menjadi yang sulung bagi kita. Apa artinya? Artinya ia adalah yang pertama bangkit dalam kemuliaan. Artinya kita semua akan menyusul seperti Tuhan Yesus. Coba, itu berkat bukan? Banyak orang buta dan tuli. Sudah diberkati merasa enggak diberkati. Sesungguhnya tubuh kita ini jauh lebih berharga dari seluruh dunia. Kok masih mengejar yang enggak-enggak? Kerja keras tetap, tapi untuk apa? Harus dipergunakan untuk memberkati keluarga, anak, pasangan hidup, sesama. Harus. Hidup cuma sekali aja, enggak jadi berkat, malah jadi sandungan. Amin ya. Jadi kita di tengah-tengah pandemi begini, sebenarnya Tuhan tetap memberkati kita. Dan kita harus bisa belajar merasakan berkat Tuhan. Kalau kita bisa berdiri sehat begini, berapa nilainya? Tak terhingga loh. Orang yang lagi ada di ICU itu, dia kalau mau jual rumah asal sembuh, dia akan jual rumahnya. Jadi kita semua sekarang harus bersyukur. Ayo kita lihat sekeliling kita. Kalau di gereja teman-teman kita, nanti pulang lihat papa mama kalau masih hidup. Lihat saudara-saudara, lihat pasangan hidup kita. Semuanya itu berkat yang tak terhingga nilainya. Jangan disia-siakan. Ayo kita mengasihi mereka, belajar. Jangan kalau sudah kaku baru nangis-nangis dipeluk, diciumin mayatnya. Waktu masih hidup, ayo kita peluk mereka. Maafkan aku ya Ma, dulu aku pernah kasar. Maaf ya, semua. Ayo, jadikan minimal suasana surga kecil lah. Keluarga anak Allah itu begitu. Yang kesalahan masa lalu gak usah diingat sama sekali. Dia dulu pernah menghinaku, gak penting. Kalau kamu masih bisa sakit hati, berarti kamu bukan orang benar. Kalau orang benar tuh gak bisa sakit hati, saya kasih tahu. Berapa banyak orang yang ngatain saya, nyerang saya, gak apa-apa tuh.
Saya tuh lihat orang ya, kenapa sih dia begitu ya? Dia kok nggak sembuh-sembuh ya dari sakit jiwanya ya? Kalau saya begitu, aduh kasihan dia. Nggak kesel, dendam gitu, nggak kepahitan, nggak ada itu. Ada amin ya. Makanya orang yang mengerti kebenaran akan dimerdekakan, kata Alkitab. Merdeka dari apa? Merdeka dari segala sesuatu ikatan. Merdeka dari kepahitan, merdeka dari segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga seluruh hidup kita menjadi berkenan. Amin ya. Ya. Baik, sebelum kita tutup, saya cuma mau ingatkan, keputusan kita menentukan bagaimana kita hidup. Cara berpikir kita juga menentukan bagaimana kita merasakan berkat Tuhan. Kalau orang salah berpikir, dia pikir nggak ada berkat. Kalau orang berpikir benar, hari ini berkat kita melimpah. Masih bisa hidup sehat, masih bisa ketemu Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat gini kan seneng nggak lihat orang sehat? Seneng loh. Kita meskipun nggak deket ya, tapi merasa dekat di dalam Tuhan. Iya loh, saya kan nggak hafal nama-nama, tapi nggak tahu kenapa gitu kalau saya lihat orang kayak saudara sendiri gitu. Belajarlah seperti itu. Ini berkat loh, saya ketemu orang tuh merasa diberkati banyak gitu. Ya, sesungguhnya berkat itulah yang membuat kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, kalau kita mendengar firman, harus kita hidupi. Ayo praktek. Jangan cuma amin-amin. Amin itu artinya iya aku mau menghidupinya. Gitu. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu sudah membuka wawasan kami. Sehingga kami menyadari bahwa seluruh hidup kami ini adalah berkat dari Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan berkat itu lebih lagi dari sebelum kami mendengar firman. Sehingga kami disadarkan bahwa seluruh hidup kami ini penuh dengan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, Kau pakai gereja-Mu di tempat ini untuk mengubah banyak jiwa, untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati Ibu Susan, juga seluruh keluarga besarnya, kesehatannya, umur panjang, juga semua pelayan Tuhan di sini, dan juga semua jemaat Tuhan. Engkau berkati satu persatu, agar di tengah-tengah pandemi ini, kami bisa merasakan berkat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kita terima pada pagi siang hari ini. Saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini semua kita diberkati, bukan? Ya, jangan kita mengeluh susah, terus apalagi amsyong, ada yang bilang gitu. Saya bilang anak Tuhan mah enggak amsyong ya. Kita pasti diberkati, kita jangan memfokuskan pandangan kita kepada perkara-perkara lahiriah saja. Karena itu akan terus membawa kita kecewa dan akhirnya kita tidak bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita mau memandang kepada kekekalan di mana berkat itu tersedia di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau pada pagi siang hari ini Tuhan melawat kita, mengingatkan kita untuk kita fokus dengan berkat-berkat yang Tuhan tetap limpahkan di dalam hidup kita.
di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Wiknyo yang sudah melayani pada siang hari ini. Tuhan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak dimanapun juga. Mari saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita lakukan sebuah pujian, lebih dari segalanya dalam segala perkara. Kita mau selalu melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sungguh hanya ini kerinduan hati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami dapat menyenangkan hati Bapa. Di tengah-tengah pandemi yang terus berlangsung ini, kami tetap bisa menikmati berkat-Mu. Dan ampuni kalau hari-hari yang lain mungkin ada di antara kami yang mengeluh, yang merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Berarti kami belum dapat menyenangkan hati-Mu. Tetapi kami rindu di dalam segala perkara, kami tetap dapat merasakan berkat-berkat-Mu melimpah kepada kami. Bahwa kami, supaya pikiran kami hanya tertuju kepadamu, kepada berkat kekekalan yang Engkau siapkan bagi kami, Engkau sediakan bagi kami, dan kami harus dapat meraih itu dengan segala usaha dan tekad yang dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, teraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Berkaryalah terus di dalam hidup kami, Jemaat Mount Olive Family ini, bahkan siapapun yang mendengarkannya, agar supaya kami tetap dapat menikmati Engkau di tengah-tengah keadaan yang masih berjalan seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau terus memakai hamba-Mu dimanapun Engkau percayakan hamba-Mu untuk melayani. Berkati keluarganya juga, berkati seluruh jemaat-Mu juga Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau sendiri yang terus memeliharakan kehidupan mereka. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani juga. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik di dalam hidup kami.
dan kami boleh tetap mensyukuri untuk semua yang sedang terjadi di dalam negara-negara yang ada dan khususnya bangsa kami ini. Karena kami terlalu percaya bahwa berkat-Mu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita. Kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.